Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Beberapa hari yang lalu saya menyebarkan sebuah angket polling di YouTube. Tokoh-tokoh mana saja yang ingin Anda bahas dalam kitab suci? Salah satu yang mendapat pilihan cukup banyak adalah Raja Saul. Pembaca kitab suci sudah banyak mengenal kisah Saul, di mana Saul adalah raja pertama bagi bangsa Israel, raja yang dipilih oleh Allah, raja yang diurapi oleh Nabi Samuel. Tetapi kebanyakan para pembaca kitab suci taunya ketika Saul sudah jatuh dalam dosa, Saul yang jatuh dalam ketidaktaatan, Saul yang ingin membunuh Daud karena iri hati. Tetapi jauh sebelum itu, karakter Saul digambarkan sangat amat positif. Mari kita bahas. Kisahnya bisa kita temukan dalam 1 Samuel bab 9. Judulnya Saul diurapi menjadi raja. Apa yang dikatakan dalam kitab Samuel ini tentang Raja Saul? Pertama-tama dikatakan Saul adalah anak dari Kish, seseorang dari suku Benyamin. Suku Benyamin adalah suku yang paling kecil dari antara 12 suku Israel. Suku Benyamin terletak nanti di kemudian hari dia akan bergabung dengan suku Yehuda membentuk kerajaan selatan. Sementara 10 suku yang lain akan bergabung ke dalam kerajaan utara. Nah, Saul anak dari Kish, suku Benyamin. Dikatakan di bab 9 ayat 1, dia orang berada. Jadi bapaknya ini, si Kish ini, dia orang berada. Jadi ini sebuah informasi baru buat kita pembaca kitab suci. Ternyata Saul, raja pertama orang Israel, dia berasal dari keluarga terpandang, dari keluarga yang berada. Salah satu buktinya adalah dikatakan begini: Kish bin Abiel bin Zeror bin Bekhorat bin Afiyah. Jadi ada bin. Kish anaknya Abiel, Kish anaknya Zeror, Kish anaknya Bekhorat, Kish anaknya Afiyah. Itu sebuah bukti bahwa keluarga ini adalah keluarga terpandang dalam masyarakat pada waktu itu. Kemudian dikatakan si Kish ini punya seorang anak laki-laki namanya Saul. Karakter fisik Saul digambarkan sangat amat rupawan. Dia ganteng, dia badannya bagus, dia tinggi. Dikatakan begini, Saul seorang muda yang elok rupanya, tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Jadi dia paling ganteng pada waktu itu. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Itu adalah sebuah ungkapan bahwa memang dia perawakannya, badannya bagus. Nah, awal kisah Saul diceritakan begini. Ayahnya yang bernama Kish kehilangan beberapa keledai. Lalu Kish menyuruh Saul anaknya untuk mencari keledai-keledai ini. Bersama seorang bujangnya, Saul pergi mencari keledai-keledai ini. Lalu dia dari satu tempat ke tempat lain, tidak juga ditemukan keledai-keledai itu. Pada suatu hari mereka tiba di tanah Zuf. Mereka mencari tetapi tidak juga menemukan. Karakter yang mengagetkan saya ketika saya membaca kitab suci, kisah Saul adalah ternyata dia adalah seorang anak yang sangat amat berbakti kepada orang tuanya. Seorang anak yang sangat menghormati orang tuanya. Dari mana saya tahu? Begini. Jadi Saul berkata kepada bujangnya itu ketika keledainya tidak ketemu. Saul berkata, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Jadi di sini kualitas positif dari Saul adalah dia sangat amat perhatian dengan ayahnya. Dia tidak mau ayahnya khawatir dengan dirinya,
dengan bujangnya karena sudah pergi terlalu lama. Lalu setelah Saul mengatakan begitu, bujangnya mengatakan, nanti dulu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Jadi bujangnya mengajak Saul untuk pergi ke seorang abdi Allah untuk bertanya di mana keledai-keledai yang hilang itu. Di sini kita bisa menemukan kualitas Saul yang lain. Saul berkata begini kepada bujangnya, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jadi di sini tampak sekali Saul adalah seorang pribadi yang menyenangkan, seorang pribadi yang betul-betul tahu bagaimana rasa berterima kasih. Dia minta tolong kepada seorang abdi Allah dan dia merasa tidak enak kalau dia tidak bawa apa-apa. Bagi saya itu adalah seorang karakter, seorang pribadi yang punya karakter luar biasa. Dia perhatian terhadap orang lain. Dia tidak egois. Meskipun dia itu anak orang kaya, saat itu dia sedang tidak punya apa-apa dan dia masih memikirkan abdi Allah itu. Lalu dia bertanya kepada bujangnya, kita masih punya apa? Kebetulan bujangnya punya, dia bilang, masih ada padaku seperempat shikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Lihat di sini, bujangnya punya ide, aku masih punya seperempat shikal perak. Dan Saul dengan rendah hati, dia minjem duit dari bujangnya. Dia bilang, dia pakai uang dari bujangnya dulu, itu nggak gampang orang yang berada seperti itu. Dia bilang, pikirmu itu baik. Jadi dia setuju dengan ide dari bujangnya. Jadi di sini Saul adalah seorang pribadi yang buat saya punya kematangan yang luar biasa, pribadi yang bisa berpikir luar biasa, bahkan dia setuju dengan pendapat bujangnya itu. Jadi dia pribadi yang baik sebetulnya. Kemudian karakter Saul yang menarik juga adalah begini. Dalam perjalanan dia bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Anda bisa ingat kisah orang-orang yang bertemu dengan gadis-gadis ketika mereka hendak mengambil air di sebuah sumur. Misalnya Musa, dia bertemu dengan Zephora, istrinya. Lalu nanti juga Yakub, dia bertemu dengan istrinya lagi-lagi ketika istrinya mau mengambil air. Jadi di sini sebuah tantangan buat si Saul. Apakah Saul ini pribadi yang punya fokus, punya tujuan yang jelas, atau orang yang mudah sekali terkecoh, mudah sekali berbelok arah? Godaannya banyak gadis-gadis. Tapi di sini Saul, karakter Saul diungkapkan. Meskipun terjadi dialog dengan gadis-gadis itu, Saul bertanya, apakah engkau melihat abdi Allah? Lalu terjadi sebuah percakapan yang cukup serius dan Saul tidak tergoda. Ini yang luar biasa bagi saya. Dan akhirnya Saul mengikuti petunjuk yang diberikan oleh gadis-gadis ini. Alhasil di tengah jalan dia bertemu dengan Samuel. Tetapi pada waktu itu Saul belum mengenal Samuel. Kemudian yang terjadi di sini ada sesuatu yang menarik. Ketika Saul bertemu dengan Samuel, di situ dikatakan di ayat 18, dan ketika Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, jadi Saul berkata kepada Samuel yang dia tidak tahu ternyata Samuel adalah seorang abdi Allah. Menarik, Saul berkata begini, maaf, di mana rumah pelihat itu? Jarang sekali kita menemukan kata maaf dalam kitab suci, dalam percakapan. Tapi di sini percakapan antara manusia dengan manusia yang lain. Tapi di sini Saul, orang kaya, ganteng, dia punya banyak harta, bertemu dengan orang asing. Dia mau bertanya. Saul mengatakan, maaf, di mana rumah pelihat itu?
Jadi dia itu pribadi yang sangat sopan. Lalu Samuel berkata, "Akulah pelihat itu." Lalu kemudian saudara-saudara terkasih, di sini muncul karakter Saul yang lain yang buat saya orang ini luar biasa. Dikatakan begini, Samuel mampu membantu Saul untuk menemukan keledai-keledainya yang hilang. Tapi ada sebuah kata-kata dari Samuel yang menarik. Jadi begini, "Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang 3 hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau khawatir, sebab telah ditemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?" Jadi di sini Samuel sedang memuji Saul dengan keluarganya yang adalah orang berada. Samuel mengatakan, "Keledai-keledaimu sudah ditemukan. Apalah itu artinya bagimu? Kamu memiliki apa semua yang diingini oleh orang Israel." Jadi ini pujian setinggi langit bahwa dia berasal dari keluarga berada. Menarik bagi saya adalah jawaban dari Saul. Saul berkata kepada Samuel setelah dipuji luar biasa seperti itu, "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku?" Jadi luar biasa di sini adalah karakter Saul yang sangat rendah hati. Dia mengatakan meskipun dipuji, dia sangat amat kaya, dia dari keluarga terpandang, dia mengatakan, "Aku ini cuma suku yang paling kecil, kaum kerabatku yang paling kecil di antara sukuku yang paling kecil itu." Jadi ini luar biasa, pribadi karakter yang rendah hati. Lalu menarik juga, akhirnya Samuel mengajak Saul untuk makan. Dan yang menarik juga di sini begini, Samuel menempatkan Saul di dalam tempat yang paling utama di depan semua undangan yang hadir pada pesta makan itu. Yang terjadi ternyata lauk atau makanan yang bisa dihidangkan pada waktu itu tinggal sedikit. Dikatakan Samuel berkata kepada juru masak, "Ambillah makanan yang tadi aku bilang, simpanlah itu dahulu." Lalu juru masak menghidangkan paha dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata, "Lihat, yang tinggal ini diletakkan di depanmu. Makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini. Ketika aku berkata, aku telah mengundang orang banyak." Jadi makanan yang diberikan kepada Saul, orang kaya ini, ketika ditempatkan di tempat yang terpandang, ya tinggal makanan sisa. Tapi menariknya, apakah Saul tersinggung? Tidak. Dikatakan begini, "Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel." Jadi dia pribadi yang rendah hati, dia menerima pemberian orang apa adanya. Itu yang luar biasa. Lalu kualitas yang terakhir adalah yang saya temukan, setelah mereka makan bersama, Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas soto. Jadi Saul adalah pribadi yang dialogis. Saul adalah pribadi yang enak diajak bicara. Karena terjadi perjumpaan antara Samuel dengan Saul dan mereka bercakap-cakap di atas soto. Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah kualitas hidup dari seorang raja pertama orang Israel, yaitu yang bernama Saul. Ternyata sebelum dia jatuh ke dalam kejatuhan, sebelum dia ditolak oleh Allah sebagai raja, ternyata dia punya kualitas yang luar biasa. Jadi apakah Allah dalam memilih orang secara sembarangan? Di sini kita bisa belajar Allah melihat kualitas, kemampuan, hal-hal positif dalam diri seseorang sebelum Allah memanggil pribadi itu. Itulah yang bisa kita pelajari. Salam berhikmat, Tuhan Yesus memberkati Anda.